Anakku ranking 23. Di kelas ada 25 orang murid. Setiap kenaikan kelas, anak perempuanku selalu mendapatkan ranking 23. Lambat laun, ia dijuluki dengan panggilan nomor tersebut. Sebagai orang tua, kami merasa panggilan itu kurang enak didengar. Namun anehnya, anak kami tidak merasa keberatan dengan panggilan itu. Pada sebuah acara keluarga besar, kami berkumpul bersama di sebuah restoran. Topik pembicaraan semua orang adalah tentang jagoan mereka masing-masing. Anak-anak ditanya, apa cita-cita mereka kalau sudah besar? Ada yang menjawab jadi dokter, pilot, arsitek, bahkan presiden. Semua orang pun bertepuk tangan. Anak perempuan kami terlihat sangat sibuk membantu anak kecil lainnya. Semua orang mendadak teringat kalau hanya dia yang belum mengutarakan cita-citanya. Didesak orang banyak, akhirnya dia menjawab, "Saat aku dewasa, cita-citaku yang pertama adalah menjadi seorang guru TK, memandu anak-anak menyanyi, menari, lalu bermain-main." Demi menunjukkan kesopanan, semua orang tetap memberikan pujian. Kemudian menanyakan apa cita-citanya yang kedua. Dia menjawab, "Saya ingin menjadi seorang ibu, mengenakan kain celemek bergambar kartun, dan memasak di dapur. Kemudian membaca cerita untuk anak-anakku dan membawa mereka ke teras rumah untuk melihat bintang-bintang." Semua sanak keluarga saling pandang tanpa harus tahu mau berkata apa. Raut muka suamiku menjadi canggung sekali. Sepulangnya kami ke rumah, suamiku mengeluhkan hal tersebut kepadaku. Apakah aku akan membiarkan anak perempuan kami kelak hanya menjadi seorang guru TK? Anak kami sangat penurut. Dia tidak lagi membaca komik, tidak lagi membuat origami, tidak lagi banyak bermain. Bagai seekor burung kecil yang kelelahan, dia ikut les belajar sambung menyambung. Buku pelajaran dan buku latihan dikerjakan terus tanpa henti. Sampai akhirnya tubuh kecilnya tidak bisa bertahan lagi, terserang flu berat dan radang paru-paru. Akan tetapi, hasil ujian semesternya membuat kami tidak tahu mau tertawa atau menangis. Tetap saja ranking 23. Kami memang sangat sayang kepada anak kami ini. Namun kami sungguh tidak memahami akan nilai sekolahnya. Pada suatu minggu, teman-teman sekantor mengajak pergi rekreasi bersama. Semua orang membawa serta keluarga mereka. Sepanjang perjalanan penuh dengan tawa. Ada anak yang bernyanyi, ada juga yang memperagakan kebolehannya. Anak kami tidak punya keahlian khusus, hanya terus bertepuk tangan dengan sangat gembira. Dia seringkali lari ke belakang untuk mengawasi bahan makanan, merapihkan kembali kotak makanan yang terlihat sedikit miring, mengetatkan tutup botol yang longgar, atau mengelap wadah sayuran yang meluap keluar. Dia sibuk sekali, bagaikan seorang pengurus rumah tangga cilik. Ketika makan, ada satu kejadian tak terduga. 2 orang anak lelaki teman kami, satunya si jenius matematika, satunya lagi ahli bahasa Inggris, saling berebutan sebuah kue. Tidak ada seorang pun yang mau melepaskannya. Mereka juga tidak mau membaginya. Para orang tua membujuk mereka, namun tidak berhasil. Terakhir,
Anak kamilah yang berhasil melerai dengan merayu mereka untuk berdamai. Ketika pulang, jalanan macet. Anak-anak mulai terlihat gelisah. Anakku membuat guyonan dan terus membuat orang-orang tertawa tanpa henti. Tangannya juga tidak pernah berhenti. Dia mengguntingkan berbagai bentuk binatang kecil dari kotak bekas tempat makanan. Sampai ketika turun dari mobil bus, setiap orang mendapatkan guntingan kertas hewan-hewan kesukaan mereka. Dan mereka terlihat begitu gembira. Selepas ujian semester, aku menerima telepon dari wali kelas anakku. Pertama-tama mendapatkan kabar kalau ranking sekolah anakku tetap 23. Namun, sang guru mengatakan ada satu hal yang aneh terjadi. Hal yang pertama ditemukan selama lebih dari 30 tahun gurunya mengajar. Dalam ujian bahasa, ada sebuah soal tambahan, yaitu siapa teman sekelas yang paling kamu kagumi dan apa alasannya? Ternyata semua anak sekelasnya menuliskan nama anakku. Mereka bilang, karena anakku sangat senang membantu orang, selalu memberi semangat, selalu menghibur, selalu enak diajak berteman, dan banyak lagi. Wali kelas pun memberikan pujian. Anak ibu ini, kalau bertingkah laku terhadap orang, benar-benar nomor 1. Aku bercanda pada anakku. Suatu saat, kamu akan jadi pahlawan, nak. Anakku yang sedang merajut selendang leher tiba-tiba menjawab. Bu guru pernah mengatakan sebuah pepatah, ketika pahlawan lewat, harus ada orang yang bertepuk tangan di tepi jalan. Ibu, aku tidak mau jadi pahlawan. Aku mau jadi orang yang bertepuk tangan di tepi jalan. Aku terkejut mendengarnya. Dalam hatiku pun terasa hangat seketika. Seketika juga hatiku tergugah oleh anak perempuanku. Di dunia ini, banyak orang yang bercita-cita ingin menjadi seorang pahlawan. Namun, anakku memilih untuk menjadi orang yang tidak terlihat. Seperti akar sebuah tanaman. Tidak terlihat, tapi dialah yang mengokohkan. Jika dia bisa sehat, jika dia bisa hidup dengan bahagia, jika tidak ada rasa bersalah dalam hatinya, mengapa anak-anak kita tidak boleh menjadi seorang anak biasa yang berhati baik dan jujur? Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 38.